Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah dari Jenar Moksa. Waduh, kisah-kisah dari Jenar Moksa asli, keren-keren banget ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Jenar kali ini akan mengambil setting tempat di Sumatera Utara, lebih tepatnya di kota Medan. Wow, di sini akan menceritakan tentang seorang supir angkot yang bernama Togar yang hidupnya penuh kesulitan ekonomi teman-teman ya. Dicecer sama istrinya yang bernama Sherly, hingga akhirnya Togar gelap mata dan menempuh jalan pintas yang mana akhirnya jalan itu menjerumuskan dia. Wow, gimana sih lebih lengkapnya? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduk horor. Kisah sopir angkot di kota Medan. Pesugihan online. Togar adalah pria yang berbadan tegap dan juga kekar, tapi itu semua bukan ia dapat karena nge-gym atau fitness, melainkan terbentuk karena kerasa hidup. Togar baru saja mematikan mesin angkotnya, diparkir di depan rumahnya di pinggir jalan raya kawasan Medan, Johor. Keringat masih menetes dari pelipisnya, sandalnya berdebu, tubuhnya pegal. Bergegas, ia keluar dari dalam angkot, menjatuhkan diri ke kursi rotan reot yang ada di ruang tengah, melepas penat sebentar saja. Tapi belum sempat ia duduk tenang, suara perabotan dibanting-banting oleh Sherly istrinya langsung meledak seperti gempa bumi di dapur. Togar hanya terdiam. Jika sudah begitu, beberapa prediksi sudah terlintas di kepalanya, lekas ditaruhnya di atas meja hasil narik angkot tadi pergi subuh pulang sore. Tak selang berapa lama, Sherly muncul dengan rambut keriting disemir merah marun, acak-acakan seperti singa betina hendak menerkam sang jantan. Memakai kaos longgar dan celana pendek di atas lutut, ia sudah berdiri berkacak pinggang di depan Togar. Begitu melihat lembar-lembar uang di atas meja, dari mulutnya mulai menyerocos tanpa jeda seolah-olah dia adalah perempuan yang paling tersakiti di muka bumi ini. Abang nih ya, kerja udah sore gini pun tak nampak hasilnya. Hidup gini-gini aja terus. Capek kali bang aku jadi istrimu. Togar mengusap wajah, menatap istrinya yang masih berdiri dengan tangan di pinggang. Seperti biasa, rambut bagian poni depannya dirol, sementara lainnya berantakan. Dan mukanya selalu masam, tak ada manis-manisnya menyambut suami pulang mencari nafkah. Sher, abang baru pulang. Jangan dulu lah marah-marah, biar abang cuci muka dulu ya. Togar selalu saja menghindar dari pertengkaran. Dia akan segera bangkit, tapi Sherly langsung mendorong pundaknya hingga terduduk kembali. Dari mulutnya mulailah keluar kata-kata pedas yang melebihi cabai rawit. Cuci muka pun tak akan bikin kita kaya bang. Abang tengok tangga sebelah itu, si Rini sama suaminya yang orang Jawa itu baru 2 tahun pindah, sudah buka konter, beli motor baru lagi. Kita masih makan mie instan, telur, sudah ngirit tapi tak pun jadi kaya. Pusing aku bang dengan penghasilanmu. Togar terdiam, tatapannya turun ke lantai. Dia tahu Sherly tidak sepenuhnya salah, tapi kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan pelan ke dadanya. Meskipun begitu, dia bicara dengan suara yang dibuat lembut. Sher, rezeki orang itu beda-beda. Abang sudah narik dari subuh panas-panasan, nahan lapar.
Sore ini pun cuma dapat cukup buat makan besok. Bukannya abang tak mau maju, tapi semua itu perlahan, Ser. Kita harus berakit-rakit ke hulu, nanti barulah berenang-renang ke tepian. Cobalah kau pahami kata pujangga itu. Pandai-pandailah kau menabung. Pasti nanti akan bisa kecapaian. Serly merengus. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sampai kapan, Bang? Keburu tua kita berdua, Bang. Begitu sampai ke tepian, sudah waktunya kita mampus. Togar tertunduk lesu. Mau bagaimana lagi? Abang sudah berusaha. Makin abang kejar, makin lari pula rezeki itu. Makanya banyak-banyaklah kau berdoa. Kau tengok ceramah Ustadz di TV itu. Doa istri paling manjur setelah ibunya. Tetapi bukannya Serly melunak, wajahnya malah merah. Kali ini air matanya langsung jatuh satu-satu. Aku menuntutmu untuk berpenghasilan banyak, Bang. Bukan malah jadi seperti Ustadz. Kemarin kau macam pendeta, pakai ceramah pula. Kesal aku, Bang. Capek aku jadi istrimu. Sumpah capek kali aku. Serly sampai menunjuk-nunjuk dada sendiri. Sangat sakit memang. Di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, dan suaminya mana faham. Pokoknya laki-laki tidak akan mengerti. Togar hanya bisa tertunduk, bicara tanpa berani menatap. Pelan-pelan lah, Ser. Nanti juga akan banyak penghasilan abang. Percayalah itu, Ser. Suara Serly kembali memegahkan telinga. Hah? Pelan-pelan, Bang? Nanti anak kita sekolah pun pelan-pelan bayarnya. Abang nih, kalau terus sabar begitu, kita tidak akan kemana-mana, Bang. Ya, Serly khawatir pada anak mereka yang baru berusia 4 tahunan sebentar lagi akan sekolah taman kanak-kanak, dan bayarannya pastilah besar. Togar kehabisan kata-kata. Di balik diamnya, dadanya bergemuruh, tangannya mengepal di atas lutut, tapi bukan untuk memukul Serly, hanya untuk menahan emosi yang hampir meledak. Pantang baginya melakukan kekerasan fisik, meski dalam hati ingin sekali ia membantai perempuan yang ada di depannya ini. Akhirnya, Togar menarik napas panjang dan menatap istrinya. Ser, abang minta satu aja, segelas kopi hitam ya. Abang haus sekali nih, pening kali kepala abang dari siang tadi. Tapi Serly justru mendelik tajam. Ia melipat tangan di depan dada, lalu tertawa sinis. Kopi, Bang? Togar mengangguk lugu. Kedua belah tangannya memijat pelipis. Iya, Ser, sudah macam pecah kepala abang nih. Cepatlah kau buatkan ya. Sebenarnya Togar bisa saja membeli kopi di warung, tapi dia harus mengirit, ditahan, meski kepalanya seperti mau meledak semenjak tadi saat masih narik angkot. Bukannya mengerti, Serly kembali berkacak pinggang, mencondongkan tubuhnya ke depan hingga wajahnya beradu dengan wajah Togar, lalu bicara dengan suara naik turun mengikuti ritme emosi. Mau aku buatkan kopi arang pantat belang, Bang? Biar rasanya pas sama nasib kita. Mau? Mau, Bang? Togar terperanjat. Astaga, macam mabuk bulan nanti rasanya. Geram Serly menimpali. Macam nasib kita. Macam nasib aku jadi istri kau, Bang. Gelap, sama sekali tak ada warna. Kata-kata itu seperti cambuk menguliti harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Padahal semenjak menikah, Serly hanya di rumah, beberes dan menjaga anak. Hanya itu saja. Tetapi ia selalu seperti merasa orang yang paling tersakiti. Sementara Togar, dia pergi pagi pulang gelap. Meskipun begitu, Togar tetap diam. Dia kemudian bangkit berjalan ke arah dapur, mengambil air panas dari termos, menyendok kopi bubuk ke dalam gelas bening, lalu mencari gula. Tapi ia tak mendapatinya. Wadah gula kosong. Meski satu butir pun tak nampak, yang ada hanya ratusan semut mengais sisa gula. Walau begitu, ia tetap mengaduk perlahan. Disesapnya rasa pahit itu yang langsung mengalir ke kerongkongannya. Pahit dan getir hambar. Tapi lebih tak enak lagi tuntutan hidup. Serly menatap punggung suaminya dari pintu dapur. Matanya masih menyala, tapi diam-diam ada rasa getir di sana. Togar tidak berkata apa-apa, melintasinya begitu saja.
lalu duduk kembali di kursi rotan, menatap keluar jendela, menyesap pelan kopi pahitnya. Suara angkot yang melintas di jalan depan rumah seperti mengingatkan Togar lagi bahwa hidupnya memang masih berputar di roda yang sama, berputar, tapi belum tentu sampai. Sherly pada akhirnya menyusul. Ia duduk di samping Togar, kali ini bicara dengan suara yang lebih pelan. "Bang, aku cuma takut kita tua nanti tak punya apa-apa, Bang." Togar menoleh, menatap istrinya sekilas, lalu melempar pandangan keluar. Ia bicara dengan tatapan datar. "Abang pun takut, Sher. Makanya abang tak pernah berhenti usaha. Cuma kadang dunia ini kayak tak mau berpihak sama kita. Kau tahu, abang pun juga mikir, Tuhan tuh tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Makin susah hambanya, makin seret rezeki dikasih. Makin berat beban dipikul, semakin pula diinjaknya." Keheningan jatuh di antara mereka. Hanya terdengar lalu lalang kendaraan di luar dan gonggongan anjing dari kejauhan menyalak saling sahut. Lalu keheningan itu dipecahkan oleh suara Sherly disambarnya uang di atas meja sambil merengus. "Udah lah bang, malas aku ngomong lagi." Dengan langkah brutal, Sherly masuk ke dalam kamar, menyusul anaknya yang sudah tidur semenjak tadi. Pintu kamar dibantingnya keras. Brak! Kunci putar dari dalam di balik pintu. Dia bersandar mengusap dada, mencoba untuk tetap sabar. Sementara Togar hanya bisa tertunduk, matanya merah, rahangnya mengeras, sementara sebelah tangannya mencekal kuat-kuat gelas kopi yang sudah tandas. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Tuhan, begini kali nasib aku Tuhan, gumam ya sambil menghela nafas lalu menuju kamar mandi. Suara gayung mengguyur tubuh terdengar di sela-sela sunyinya rumah. Air sumur pompa terasa dingin menusuk sampai ke tulang Togar. Selesai mandi, Togar mengenakan kembali kaos dan celana tadi, lalu berjalan ke dapur. Tangan kekarnya membuka tudung saji perlahan, berharap masih ada lauk untuk malam ini. Begitu tudung saji dibuka, yang terlihat hanya sisa mie instan di piring anaknya, telur ceplok yang tidak lagi utuh sudah dingin, dan satu centong nasi yang mulai mengering di rice cooker. Syukurlah, masih bisa buat isi perut, ucap Togar sambil mengambil sendok. Setiap suapannya terasa hambar, tapi cukup untuk mengganjal perut meski masih jauh dari kata kenyang. Begitu selesai, sudah biasa menjadi kebiasaan Togar mencuci piring. Kalau tidak, Sherly pasti marah-marah. Ia selalu bilang tugas di rumah tidak ada habisnya, sudah macam jadi babu saja dia. Setelah itu Togar berjalan ke arah kamar. Sebelah tangannya menekan gagang pintu, tapi sayangnya dikunci. Lalu ia bicara dengan suara memohon. "Sher, bukalah pintunya, Sher. Abang mau rebahan sebentar aja. Badan abang penat kali. Ngantuk kali mata abang nih." Tak ada jawaban. Togar menekan handle sekali lagi sambil memujuk. "Sherly, abang minta maaf ya. Kalau memang abang ada salah, maafkan abang ya. Selama ini belum bisa kasih kamu uang banyak." Tiba-tiba suara Sherly dari dalam kamar menggema seperti anjing menyalak. "Tidur aja di luar. Aku tak mau lihat muka abang sekarang. Sumpah, kalau cuma narik angkot terus, kapan mau kasih uang aku banyak? Cobalah jadi pengusaha sana bang, tambah Sherly. Aku tak mau tidur dengan tukang narik angkot." Togar terdiam, tangannya perlahan turun dari handle pintu. "Baik Sher, baik. Abang tidur di luar saja," ucapnya lalu berjalan ke ruang tengah. Dengan wajah lesu, Togar menyalakan sebatang rokok kretek harga murahan. Ia duduk di kursi rotan yang mulai longgar di bagian sandarannya. Di depannya, televisi 14 inch menampilkan berita malam, tapi pikirannya entah kemana. Di kepala Togar berputar wajah Sherly yang dulu dinikahinya dengan penuh cinta. Waktu itu Sherly lembut, penyayang.
Tapi makin kesini tuntutannya semakin besar. Togar juga tahu istrinya itu ingin hidup lebih baik, tapi dia juga tak punya banyak pilihan. Angkot yang dikendarainya setiap hari itu adalah satu-satunya harta yang berharga. Pemberian orang tuanya waktu menikah dulu sebagai modal usaha, katanya. Rumah kecil ini pun warisan. Jadi kalau mau buka usaha lain, modal tak ada. Mau berhenti menarik angkot, siapa nanti yang kasih makan? Togar mematikan rokoknya di asbak kaleng minuman yang dipotong. Makin dipikir, makin pusing kepalanya. Lalu beranjak menarik kasur tipis yang digulung dari pojok ruangan. Besok bangun pagi buta, supaya rezeki tadi patok ayam pasti akan datang. Tapi memang harus sabar, ucapnya memotivasi diri. Togar membaringkan diri di lantai tanpa bantal. Di depannya televisi masih menyala, menampilkan berita politik yang hanya bikin pusing. Debat dan terus berdebat saja. Segera dihabiskannya volume TV itu. Angin malam masuk lewat ventilasi jendela, membuat tubuh Togar menggigil sedikit. Perlahan matanya pun terpejam, mengorok, diselimuti kelelahan. Tak ada jam dinding sebagai penunjuk waktu, tapi malam terus berjalan. Begitu suara yang berkokok, Togar bangun masih dengan mata berat, tapi dia langsung bangkit. Tak ada suara dari dalam kamar saat dia melintas. Dia tahu Sherly belum bangun atau memang sengaja tidak mau keluar. Kalau dulu pagi buta, Sherly akan selalu ada, berdendang lagu rohani, suaranya bikin candu saat menyiapkan kopi. Tapi sekarang Togar sudah terbiasa pergi dengan perut kosong atau menyesap kopi buatan tangan sendiri. Setelah mencuci muka, Togar segera mengenakan jaket kusamnya, lalu mengambil kunci angkot yang tergantung di dinding. Tapi langkahnya tidak langsung pergi, melainkan menuju ke depan pintu kamar berpamitan. "Ser, abang berangkat dulu ya. Jangan lupa berdoa supaya banyak rezeki abang hari ini. Kau ingat kan kata abang sore kemarin, doa istri itu manjur?" Tadi jawaban. Togar melangkah keluar, menutup pintu pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Mesin angkotnya menyala di halaman depan rumah. Perlahan kendaraan itu melaju ke jalan besar, menembus dinginnya pagi, tanpa sarapan, tanpa kopi, juga tanpa ucapan berhati-hati. Sementara itu, dari balik jendela kamar, Sherly berdiri diam, menatap angkot suaminya yang mulai menjauh. Sambil menghela nafas kesal, ia menggerutu. Kapan mau kaya kalau cuma narik angkot terus? Sampai mati pun kau bang, takkan bisa membawa istri dan anakmu ini hidup enak. Lalu ia menutup gorden dengan kasar dan kembali ke tempat tidur. Sementara itu di luar, sinar matahari pertama menimpa kaca belakang angkot Togar, berkilau sebentar sebelum hilang di tikungan jalan. Matahari semakin meninggi, menyorot tajam di jalan lintas Medan Binjai. Panasnya begitu menyengat, aspal pun sampai beruap dan kaca depan angkot Togar mulai berdebu sampai menyamarkan tulisan "Pejuang Rupiah". Sementara suara knalpot dan klakson kendaraan lain bersautan menambah riuh suasana dan persaingan yang semakin ketat. Sedikit penumpang, tapi angkot semakin bertambah. Belum lagi adanya ojek motor juga bentor, maka semakin sulitlah mencari penumpang. Togar sudah seharian narik, tapi baru dapat beberapa puluh ribu di tangan. Penumpang sepi. Karena lelah, dia memutuskan untuk menepi sejenak di depan warung nasi campur, tapi bukan untuk cari makan, melainkan menunggu penumpang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua menghampiri dari pinggir jalan. Rambutnya memutih, kulitnya legam, matanya tajam. Dia mengenakan baju koko abu-abu dan peci hitam. Dari penampilannya, dia bukanlah orang Medan, tapi pendatang dari Jawa. "Nah, bisa sampai Pasar Sunggal?" tanyanya. Togar yang sudah memantau lewat kaca spion menyambut dengan ramah. Bisa Opung Doli.
Ayo, silakan duduk di depan saja, biar enak. Meski Togar tahu dia bukanlah orang Medan, tapi Togar lebih suka memanggil Opung Doli, panggilan untuk pria tua di keluarganya, dan suara pria tua itu pun tak lagi nampak logat Jawanya. Opung Doli tersenyum kecil. Urung masuk ke kursi belakang, tangan tuanya cekatan membuka pintu depan angkot dan duduk di samping Togar. Bau minyak nyong-nyong khas orang Jawa langsung tercium begitu pintu tertutup dan cukup menghilangkan bau tak sedap dari pakaian Togar yang sudah hampir 1 minggu ini tak diganti. Angkot melaju dalam kecepatan sedang. Beberapa menit pertama mereka hanya diam hingga tiba-tiba Opung Doli membuka percakapan. Nah, wajahmu berat sekali hari ini. Lebih berat dari sebelumnya. Seperti orang yang sedang menanggung banyak beban. Sangat berat, sampai tersirat di wajahmu. Deng! Jantung Togar berdegup, lalu melirik sekilas. Pertanyaan barusan membuatnya tertawa hambar. Iya, Opung Doli, namanya juga hidup pas-pasan. Kadang rasanya kepala nih mau pecah mikirin semuanya. Opung Doli menebak. Mikir istri ya. Togar tersentak, tangannya refleks menekan setir lebih kuat, lalu ia menoleh. Kok Opung Doli bisa tahu? Opung Doli menatap lekat-lekat saat menjawab. Tahu dari matamu, nak. Mata seorang laki-laki yang sudah lama menahan kecewa. Ceritakan saja, siapa tahu bisa lebih ringan. Togar menghela nafas panjang. Entah kenapa, ia merasa seperti menemukan tempat untuk meluapkan semua kekesalan yang selama ini dipendam. Istriku, si Shirley, sekarang makin sering marah-marah, Opung. Katanya dia sudah muak hidup miskin, muak jadi istri tukang angkot. Padahal aku sudah kerja keras tiap hari, panas-panasan, nahan lapar. Tapi di matanya semua itu tak cukup. Selalu saja dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. Opung Doli hanya diam mendengarkan. Ia menjadi pendengar yang bijak tanpa menyela. Togar melanjutkan, meluapkan apa yang selama ini hanya tersimpan di dada. Aku ini cuma ingin dukungan, bukan makian. Tapi makin lama, dia itu makin kasar, Opung. Kadang aku pikir, mungkin lebih baik semuanya berakhir. Alis Opung Doli langsung mengerut. Berakhir? Bagaimana maksudmu? Togar terdiam sejenak, lalu sambil menggigit bibir kuat-kuat, dia menjawab. Aku ingin membebaskan diri, Opung. Kalau perlu, aku habisi saja dia. Biar selesai semua tekanan ini. Ku tebas lehernya sampai putus, supaya tidak banyak mulut lagi. Setiap sampai, omongannya bikin aku hampir kalap. Kemarin saja, aku mau dibuatkan kopi pakai arang pantat belanga. Padahal semua uang nari kuberikan padanya. Ya, selama ini Togar berusaha tetap sabar, tapi sejujurnya emosi itu beberapa kali hampir membuatnya mengambil keputusan fatal. Mengingat malam-malam itu tangannya sampai bergetar di setir, matanya berkaca-kaca. Perlahan-lahan cairan bening mulai mengintip di sudut matanya. Tidak mau terlihat cengeng, lekas disekanya memakai ujung pundak. Opung Doli menatapnya lama, lalu ditepuknya pundak Togar. Nah, jangan kau cemari tanganmu dengan darah istrimu sendiri. Sekali saja kau lakukan itu, bukan cuma hukum dunia yang mengejar, tapi arwahnya juga akan menuntut sampai kau mati. Tapi Opung, aku sudah tertahan. Aku hampir gelap mata, sambar Togar. Kali ini suaranya meninggi, emosinya benar-benar terpancing, sampai-sampai ia menambah kecepatan dan menyalip beberapa kendaraan lainnya, lalu menekan klakson berkali-kali saat motor di depannya kasih sen kanan tapi tak belok-belok. Opung Doli menatap lurus ke arah depan. Sebelah tangannya berpegangan saat tubuhnya nyaris terpelanting ke samping ketika ban menabrak lubang. Gelap mata tak akan bikin terang hidupmu, nak. Dengar kata orang tua ini. Masih banyak cara lain untuk lepas dari derita tanpa harus membunuh. Sebab bukan hanya hukum negara yang menjeratmu, tapi hukum masyarakat. Kau
akan dicap sebagai residivis. Togar menggertakkan gigi mencoba menahan emosi, tapi hatinya masih juga rapuh. Cara apa lagi, Opung? Aku tak punya apa-apa. Wajah Opung Doli yang tegang tadi berubah datar, sementara sebelah tangannya tetap berpegangan kuat-kuat. Dunia ini luas. Banyak perempuan yang lebih baik dari si... Kata-kata Opung terhenti. Togar menjawabnya cepat. Serli, Opung. Serli nama istriku. Sudah macam singa betina. Manusia satu itu makin hari mulutnya makin pedas. Nafas Togar memburu, dadanya berdebar, membayangkan kemarahan Serli kemarin dan kemarinnya lagi. Begitu Togar lebih tenang, barulah Opung melanjutkan kata-katanya. Banyak perempuan yang mau sama lelaki pekerja keras seperti kau. Tapi yang paling penting, kau harus punya sesuatu dulu. Kalimat terakhir itu membuat Togar meliriknya dengan dahi berkerut. Sesuatu? Maksud Opung apa? Opung melempar pandangan ke samping jendela saat menjawab. Kekayaan, uang, harta, semua akan tunduk kalau kau punya itu. Bahkan cinta pun bisa kau beli kembali. Cuma itu modal laki-laki. Togar terdiam, matanya sedikit menyipit, menatap ke depan jalan yang padat di bawah terik matahari yang semakin menyengat kontras dengan beban hidup yang melilitnya, lalu menenggos menimpali. Kalau cuma bicara gampang, duit dari mana? Aku hanya narik angkot, penghasilan pas-pasan begini. Kekayaan, uang, harta, kapan bisa kudapatkan, Opung? Dengan cara apa? Hening beberapa saat, lalu Opung bicara. Pesugihan. Kata-kata itu meluncur dan langsung menusuk telinga, benar-benar menancap di hati Togar, membuatnya tertegun. Seperti tidak yakin, dia mengulang kalimat Opung barusan. Pesugihan? Pesugihan, Opung? Ya, kau cari pesugihan, lalu tinggalkan istrimu setelah kau kaya. Kau bisa hidup baru, nikahi perempuan yang menghargai kamu. Selesai semua penderitaanmu, tutur Opung dengan nada geram seolah sedang memposisikan dirinya sebagai Togar. Roda angkot berdejit pelan. Saat melewati tikungan, Togar menoleh, matanya membulat. Astaga, serius, Opung? Bagus sekali saran Opung itu. Tapi masalahnya, Pung, di mana aku bisa cari pesugihan? Ke Banyuwangi? Gunung Kawi? Mujang? Mana lagi? Uang apa yang kupakai, Opung? Mau jual angkot tak mungkin lah. Mau gali pun BPKB-nya sudah di-leasing. Tak bisa, Opung. Ya, keuangan Togar memang di fase kritis. Ditambah lagi tunggakan cicilan yang sudah masuk ke 2 bulan. Maka lengkaplah penderitanya. Tapi Opung justru terkekeh. Sekarang zaman sudah canggih, nak. Tak perlu kau jauh-jauh ke Jawa. Tak usah bingung dengan ongkos kapal, apalagi pesawat. Perjalanan terasa mengasyikan. Togar pun semakin penasaran. Maksudnya bagaimana, Opung? Begitu pula dengan Opung, pembicaraannya pun mengalir. Cukup via online. Dunia gaib pun sudah ikut zaman. Kau tinggal tahu caranya dan siapa yang bisa membimbing. Togar menelan ludah. Tangannya tiba-tiba berkeringat di atas tir. Dibalasnya tatapan mata Opung yang menatapnya dengan tatapan dalam seolah bisa menembus pikirannya. Dalam dada Togar ada rasa takut, tapi juga ada rasa penasaran. Kata online aneh, tapi juga menggoda. Cuma beberapa kendala membuatnya memilih diam. Apa kau masih mau hidup susah terus? Tanya Opung tiba-tiba menindaklanjuti sarannya barusan. Itu bukan sekedar obrolan di dalam angkot membuat Togar tersenyum hambar. Ya tentu tidak lah, Opung. Tapi siapa yang mau nolong? Hidup ini keras. Orang susah macam aku, siapa yang peduli, Opung? Opung menatapnya lama, lalu dengan gerakan tenang ia merogoh saku celana. Dari sana, dia mengeluarkan sebuah handphone Android. Sekarang, semua orang bisa kaya kalau tahu pintunya. Nih, aku kasih lihat sesuatu, ucapnya sambil menggeser layar ponsel. Opung Doli
membuka browser, mengetik sesuatu dengan cepat. Jari tuanya lincah, sudah hafal langkah-langkahnya. Tak lama kemudian sudah memperlihatkan layar ponsel itu. Ini tautannya, layanan pesugihan online. Kau bisa langsung mendaftar. Tak perlu ritual ribet, tak perlu datang ke gunung ataupun laut. Jadi ongkos bukanlah sandunganmu untuk menjadi kaya. Di sela fokus mengemudi, Togar membincangkan mata, menatap layar dengan penasaran, lalu wajahnya berubah masam. Opung, masalahnya aku tak punya data internet. Kuota sudah habis dari 2 minggu lalu. Handphone cuma bisa terima panggilan biasa. Opung Doli terkekeh sampai-sampai giginya yang banyak tanggal terlihat, menegaskan kalau dia orang yang sudah banyak tahu kerasa takdir, lalu menoel lengan Togar. Hal kecil. Sini, bawa kemari handphonemu. Aku hotspot saja, pakai jaringanku, tuturnya. Togar menatapi dengan raut gembira, seolah menemukan harapan baru di tengah putus asa. Lalu buru-buru mengeluarkan ponsel dari dalam saku celana. Benda berharga itu dibelinya waktu zaman masih bujang dulu. Layarnya sudah retak di pinggir, casingnya pun sudah mengelupas. Ini Opung, tapi ya sinyalnya kadang hilang. Tenang, selama dekat aku, sinyal itu tidak akan putus, kata Opung sambil meraih benda itu. Kalimat itu membuat mata Togar spontan melotot, tapi tidak ada gurauan di wajah Opung. Kita menepi dulu, jangan sambil nyetir. Urusan besar tak bisa disambi, saran Opung. Nada suaranya berubah serius. Togar tidak mengiyakan, tapi langsung menepikan angkot ke pinggir jalan yang sepi di bawah pohon mangga. Di dalam kabin angkot yang sempit dan pengap, keduanya duduk rapat, sama-sama menatap layar ponsel. Opung segera mengaktifkan hotspot dan menyambungkannya. Bar sinyal di layar langsung penuh. Togar langsung takjub. Cepat kali sinyal Opung. Jaringan ini bukan dari menara biasa, tutur Opung. Togar tak sempat menafsirkan maksudnya Opung. Dia langsung mengetik tautan yang dilihatnya. Begitu halaman terbuka, muncul tampilan sederhana dengan tulisan besar di atasnya. Selamat datang di layanan pesugihan modern, jalan pintas menuju kaya. Tak lama, icon WhatsApp muncul otomatis. Klik untuk komunikasi dengan admin. Togar menekan tombol itu dengan jari gemetar, matanya sampai tak berkedip menatap layar. Beberapa detik kemudian, pesan masuk dari admin. Selamat malam, Anda terhubung dengan layanan pesugihan online Jagat Maya. Apa tujuan Anda bergabung? Togar membaca pelan, lalu menatap mata Opung. Tulis sesuai apa yang kamu rasakan, saran Opung seolah tahu kebingungan Togar. Lekas, Togar mengetik balasan padat dan berisi. Aku ingin lepas dari hidup miskin. Aku ingin kaya dan meninggalkan beban. Balasan datang cepat sekali, seolah admin itu sudah menunggu. Baik, kami siap membantu. Cukup lakukan pembayaran 1 juta. Tidak perlu kirim data diri lengkap, cuma nama, foto, dan tanggal lahir persembahan. Ritual dilakukan jarak jauh, hasil bisa dirasakan secepatnya. Togar menelan ludah, ditatapnya Opung dengan senyuman lega. Opung, mudah kali ya, cuma 1 juta Opung. Aku kira harus jual angkot atau apa. Ini syarat yang ringan. Memang uang 1 juta tak ada di kantong Togar, tapi kalau pinjam pada kawan yang biasa meminjamkan uang bunga harian, pastilah akan didapat. Opung pun tertawa. Dunia sekarang makin praktis. Banyak makhluk gaib pun ikut belajar teknologi. Yang penting, jangan kau sia-siakan kesempatan ini, ujarnya lagi. Terima kasih kali Opung. Kalau bukan karena Opung, aku mungkin sudah putus asa dari hidup ini. Mungkin sudah kubantai si Shirley begitu tiba nanti. Hampir lepas imanku dibuatnya Opung, ucap Togar. Opung bicara dengan nada menggantung. Ingat, kalau kau sudah mulai, jangan mundur. Dunia pesugihan tak suka orang pelin-pelan. Sekali daftar, berarti kau sudah mengetuk pintunya. Tinggal tunggu siapa yang akan membukakannya. Togar mengangguk penuh semangat. Baik Opung, aku janji akan lanjutkan, biar cepat lepas dari hidup susah ini. Opung menepuk pundak Togar. Bagus. Sekarang antar aku sampai Pasar Sunggal. Setelah itu semua akan berubah.
Baik Opung, Togar segera menyalakan mesin. Angkot kembali melaju. Di kaca spion, wajah Togar bersemangat seperti sudah melihat cahaya baru berpendar, dan di layar ponsel yang diletakkan di dashboard menampilkan pesan terakhir dari si admin. Selamat bergabung, Bang Togar. Anda sudah berada di jalur menuju kekayaan. Ingat, setiap kekayaan ada penagihnya. Tapi Togar tidak membaca kalimat terakhir sebab jaringan hotspot sudah terputus. Begitu angkot tiba di Pasar Sunggal, Togar menepikan angkotnya di pinggir jalan, lalu menoleh ke kursi samping tempat Opung Doli masih duduk. Opung, hotspotnya nyalakan lagi ya, pintanya. Opung Doli mengangguk, jemari keriputnya menekan layar ponsel. Sudah, coba lihat, sudah connect. Togar melihat icon sinyal berubah, lalu membuka pesan WhatsApp dari admin. Notifikasi baru muncul lagi. Silakan transfer uang ke rekening atas nama Sinar Kemuning. Setelah transfer, kirim bukti agar proses ritual segera dilakukan hari ini. Togar menelan ludah, wajahnya tegang. Opung, duitku belum ada. Togar tidak menyangka akan secepat ini, padahal tadinya akan berniat pinjam pada kawan meski harus berhutang dan beranak sekalipun. Opung Doli menyunggingkan senyumannya. Sudah, tak usah kau pusing. Ini, pakai uangku dulu. Kau kan butuh cepat selesai urusanmu. Wajah masam Togar langsung berubah berbinar. Tawaran barusan seperti embun melepas dahaga. Ditatapnya Opung merogoh dompet kulit dari dalam kantong celana, mengeluarkan lembar-lembar uang merah. Tak enak hati, Togar menolak. Waduh Opung, tak enak aku Pung. Nanti kalau belum tentu berhasil. Sudah, potong Opung meletakkan di telapak tangan Togar. Kalau kau terus ragu, nasibmu tak akan berubah. Lagi pula uang ini bukan buat aku bawa mati. Togar akhirnya mengangguk, menerima uang itu dengan wajah berterima kasih. Baik Opung, tapi kita harus ke counter untuk transfer ya. Tidak terlalu kenal daerah situ membuat Togar menengok kiri dan kanan berharap ada counter terdekat. Aduh, mana pula ini counternya? Di mana ya? Sudah, bawa sini uangnya, kata Opung membuat Togar menolak kaget. Dia bertanya, kenapa Opung? Opung lekas mengambil uang itu dari tangan Togar, lalu ia berkata, lewat handphoneku saja, sudah aman. Ada aplikasi banking, tinggal kirim saja. Dunia sudah canggih, kau pikir orang tua begini gaptek? Togar tersenyum kecut antara kagum dan juga malu. Iya juga Opung, rupanya aku yang ketinggalan zaman. Jangan cuma ototmu yang kuat, otak juga harus dipakai, kata Opung sambil membuka aplikasi M-Banking di ponselnya. Jembernya yang kurus cekatan mengetik angka rekening dan nominal yang dikirim oleh admin pesugihan. Lalu dia menunjukkan ke Togar sebelum menekan tombol kirim. Lihat ini ya, 1 juta, sudah sesuai. Ya, betul Opung. Begitu uang dikirim dan sukses, bukti transfer juga langsung dikirim, pesan pun langsung masuk. Terima kasih, dana sudah kami terima. Sekarang kami butuh syarat lagi. Kirimkan foto istri Anda, wajahnya harus terlihat jelas. Kirim ke nomor ini beserta tanggal lahirnya. Togar tak berkedip menatap layar ponsel langsung melongo. Foto Shirley Pung, untuk apa ya? Tanpa basa-basi Opung memberitahunya, itu untuk media ritual. Sudah jangan banyak tanya, ikuti saja petunjuk. Kalau mereka yang jalankan berarti ada maksudnya. Tapi aku tak punya fotonya di kertas. Kalau di handphone ada, ucap Togar. Ya itu yang disuruh. Kau tinggal download saja fotonya, jadikan file, kirim ke nomor itu. Togar menggaruk kepala, dia bingung. Download file? Aduh, tak ngerti aku Opung. Aku cuma bisa buka WA sama YouTubean aja. Opung menatapnya dengan senyuman mengejek. Rupanya lebih pintar aku ketimbang kau anak muda. Sini, mana handphonemu? Togar menyerahkan ponsel dengan lugu dan Opung langsung membuka galeri, men-scroll cepat. Mana foto istrimu itu? Yang itu Opung. Tunjuk. Togar menunjuk foto Shirley yang sedang berdiri di depan rumah dengan daster bunga-bunga. Rambut merah marunya dibiarkan tergerai. Itu Opung, yang rambutnya macam sarang lebah. Tambahnya lagi, cantik juga tidak,
Tapi kau takut kehilangan, celetuk Opung mengejek lalu menekan tombol kirim. Dalam sekejap, foto Shirley sudah terkirim ke ponsel Opung, lalu dari sana dikirim lagi ke nomor WhatsApp yang dimaksud. Tiba-tiba, ponsel di tangan Togar bergetar. Pesan baru muncul dari admin pesugihan online tersebut. Proses ritual sedang dilakukan sekarang juga. Harap bantu dengan doa. Dan bayangkan sebagaimana kamu ingin menjadi kaya, Togar. Sekarang Opung, sekarang dilakukan. Togar setengah tak percaya. Opung Doli mengangguk. Ya, ini waktunya. Tutup matamu. Jangan pikir macam-macam. Bayangkan saja hidup yang kau mau. Togar menurut, menarik napas dalam-dalam, lalu menutup mata rapat-rapat. Di dalam gelap, kelopak matanya bayangan-bayangan bermunculan, cepat, liar, dan menggiurkan. Dia bisa melihat dirinya mengenakan kemeja licin berwarna biru laut, duduk di dalam mobil hitam mengkilap. Di sebelahnya, seorang perempuan muda dengan kulit putih dan rambut panjang menatapnya sambil tersenyum lembut. Perempuan itu bukanlah Shirley, tapi entah kenapa wajahnya begitu jelas di kepalanya seolah nyata. Togar tersenyum, tanpa sadar membayangkan rumah besar 2 lantai, lampu gantung kristal, dan suara tawa anak kecil memanggilnya, "Papa." Togar makin larut, melihat dirinya duduk di restoran mahal, makan daging impor, mengenakan jam tangan mahal, penuh percaya diri. Di seberang meja, istrinya yang baru perutnya tampak membuncit. Opung Doli memperhatikan dalam diam. Tatapannya tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa melihat hal-hal di luar logika. Waktu berjalan lambat. Togar masih menutup mata. Tubuhnya sedikit gemetar, antara terlalu larut dalam imajinasi atau benar-benar merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hingga akhirnya pesan baru masuk lagi. Opung melirik layar ponsel. Di sana tertulis, "Persembahan telah diterima. Begitu kamu pulang, akan mendapati kenyataan. Pastikan kamu kuat dan jangan menitikkan air mata. Jika tidak, kekayaan yang kamu bayangkan tadi hanya sia-sia." "Lolos," bisik Opung Doli, membuat Togar membuka mata perlahan. Nafasnya berat, seperti hal yang barusan dilakukannya tadi menguras separuh energinya. Ikut dibacanya pesan di layar. "Bung, ini maksudnya apa ya? Kok jangan neteskan air mata, Bung?" "Itu artinya setiap anugerah ada bayaran. Dunia tidak pernah kasih sesuatu tanpa menagih. Jadi, kalau nanti ada yang berubah di rumahmu, jangan goyah. Apapun yang terjadi, tahan. Jangan sampai keluar air mata." Togar menarik napas panjang. Wajahnya berubah sendu. "Aku ini orang yang terpaham hal-hal kayak begini, Bung. Tapi baiklah, aku janji, apapun yang terjadi, aku tidak akan menitikkan air mata. Cukup sekali waktu Inang meninggal waktu itu." Ingatan Togar langsung melayang pada masa lalu. Malam ketika Inang Sari meninggal dunia, dia masih ingat bagaimana tubuhnya bergetar menahan tangis. Pada akhirnya meraung seperti anak kecil di samping peti mati. Sherlila waktu itu yang memeluknya, menenangkan, berbisik di telinganya, "Masih ada aku, Bang. Aku bakal tetap sama kau sampai kapanpun." Akan tetapi janji itu kini seperti debu. Mulut Shirley pedas, lidahnya tajam. Togar lekas memegang kedua belah tangan Opung. "Terima kasih, Opung. Sudah mau bantu aku. Bantu kasih semangat, bantu kasih jalan. Begitu aku sukses nanti, aku bakal bayar kau berkali lipat. Demi Tuhan, aku tak akan lupa jasa Opung." Opung Doli menggeleng. "Tidak usah, nak. Aku tak minta apa-apa dari manusia. Alam nanti yang akan beri lebih. Kau cuma perlu jaga janji. Jangan menangis kalau waktunya tiba." Uang 1 juta diberikan cuma-cuma membuat dada Togar tersentuh. Baik kali hati Opung ini. "Takdir menuntun pertemuan kita," ujar Opung Doli gantian meraih tangan Togar dan meletakkan uang 100.000 rupiah. "Ini ongkos dari Binjai ke Pasar Sunggal." "Terima kasih banyak, Opung. Terima kasih.
Aku rasa Opung ini malaikat yang turun dari langit. Kalau tadi aku pulang tanpa uang, bisa-bisa si Serli marah-marah lagi. Benting piring pula dia. Tutur Togar senang dapat uang 100.000 karena ongkos sebenarnya hanya 7.000 rupiah. Opung tak menjawab, hanya menepuk pundak Togar. Penuh makna walaupun cuma sekali, tatapannya sulit dibaca. Jaga dirimu, hati-hati pulangnya. Opung segera keluar dari dalam angkot. Setapak demi setapak berjalan semakin menjauh. Sementara dalam angkot, Togar menunduk sebentar, dan ketika ia mengangkat kepala, Opung Doli sudah tak ada. Opung, cepat kali dia hilangnya, ucap Togar tak percaya. Dia melongok keluar, pandangannya menyapu kiri kanan. Mana pula si Opung tadi? Dada Togar langsung berdetak kencang, bulu kuduk berdiri. Jangan-jangan, astaga, jangan-jangan aku tadi bicara sama makhluk gaib ini. Tanpa pikir panjang, Togar langsung memutar kunci. Begitu mesin menyala, langsung tancap gas meninggalkan pasar. Ya Tuhan, kalau betul itu bukan manusia, berarti aku tadi. Sepanjang jalan menginjak gas, Togar bingung. Tapi uang pemberian Opung masih nyata di tangannya. Sementara itu, di balik kios kosong di ujung pasar, seorang pria tua muncul perlahan. Dialah Opung Doli melangkah santai. Lugu kali anak itu, tapi gampang dibentuk, gumamnya sambil terkekeh kecil. Opung Doli berjalan ke arah samping kios, duduk di bangku kayu bekas penjual rokok, menunggu ojek yang lewat. Menjelang maghrib, angkot biru tua milik Togar berderit pelan saat masuk ke pekarangan rumahnya. Begitu mesin dimatikan, sunyi langsung menyergap. Biasanya, begitu Togar pulang, suara Serli akan langsung terdengar dari dalam rumah menyambutnya dengan omelan. Tapi rumah itu gelap, pintunya tertutup rapat. Paling masih ngambek dia. Tegak Togar sambil turun dari angkot, langsung menekan handle pintu, tapi tidak dikunci. Serli, kenapa pula kau gelap-gelapan, Ser? Tapi sunyi. Serli, abang datang nih, Ser. Ulang Togar. Perasaan tak enak langsung menyergap, membuatnya cepat menyalakan lampu ruang tamu. Pandangannya menyapu seluruh ruangan kosong. Serli. Tidak dijawabkan, Togar bergegas memeriksa kamar, dapur, bahkan kamar mandi. Semuanya kosong. Dadanya berdebar kencang. Kemana pula si Serli ini? Segera Togar keluar rumah. Begitu sampai di ambang pintu, sosok pria kurus dengan wajah tegang menyambutnya. Pak Riko, tetangga sebelah. Ada apa, Pak Riko? Kenapa mukamu macam orang baru nampak hantu? Pak Riko langsung menepuk-nepuk lengan Togar. Sabar ya bang. Togar menatapnya curiga. Sabar kenapa? Cepatlah bilang, jangan main teka-teki pula. Pak Riko berubah gugup. Serli, nafas Togar langsung tersengat. Serli kenapa? Teriaknya. Kedua tangan mencengkram pundak Pak Riko kuat-kuat. Pak Riko menunduk. Serli bundir bang. Apa? Suara Togar membelah malam. Wajahnya seketika pucat, lututnya lemas, nyaris tak sanggup berdiri. Tapi di kepalanya, suara Opung Doli tiba-tiba terngiang jelas. Jangan menitikkan air mata. Di mana Serli sekarang? Tanyanya. Di rumah sakit bang. Kami semua datang waktu dengar anakmu nangis. Pas kami lihat Serli sudah tergantung. Maaf bang, antarkan aku ke rumah sakit, pinta Togar sesaat setelah menoleh pintu dan baru tersadar. Ada garis kuning polis lain melintang. Tanpa sadar dia tabrak. Pak Riko mengangguk. Mereka naik ke angkot. Sepanjang jalan tak ada yang bicara. Begitu Togar sampai di koridor ruang jenazah, beberapa keluarga Serli langsung memeluknya, menangis. Saudara, tetangga semuanya hadir. Sabar Gar, sabar. Serli tak kuat. Dia tak kuat hidup susah. Tapi dia sudah tenang dalam dekapan Tuhan, tutur salah satu keluarga Serli. Togar bergegas masuk. Pandangannya jatuh pada ranjang jenazah berspray putih di ujung ruangan. Di bawah kain itu, wajah Serli terpejam dalam tidur panjang. Ditatapnya lekat-lekat. Suara di kepalanya terus menggema. Tak boleh menangis. Kalau menangis, kekayaanmu sirna.
"Bapak, Mama udah mati, Pak," tangis Dito pecah memeluk Togar dari belakang. Togar menunduk, berlutut sambil mengelus kepala anaknya dengan tangan gemetar lalu memeluk erat-erat. "Sabar ya nak, nanti Papa carikan Mama yang baru buat Dito, yang baik, yang sayang sama kita." Setelah semua proses berjalan, visum menunjukkan murni pundir. Jenazah Sherly dibawa ke rumah keluarganya. Suara doa dan puji-pujian rohani terdengar bergema hingga sore menjelang malam, diiringi suara tangis menggema dari para keluarga melingkar di peti mati Togar, memeluk Dito yang ikut dengan hikmat di antara orang-orang yang memintanya untuk tegar. Keesokan harinya, prosesi penguburan berlangsung cepat. Sore berikutnya, setelah pemakaman, Togar memutuskan kembali ke rumah seorang diri. Dia turun dari angkot dengan wajah letih. Begitu langkahnya menapak ke tanah, matanya langsung terpaku. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah terparkir di depan rumah. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda berperut buncit. Wajahnya cantik, sama persis seperti yang ia bayangkan waktu itu. Togar menyipitkan mata. "Mira?" Perempuan itu tersenyum kemudian menjawab, "Iya bang, aku Mira." Mira, dia adalah pemilik toko elektronik di Pasar Binjai. Dulu, dia adalah adik kelas Togar sewaktu SMA. Suaminya meninggal 8 bulan lalu saat dia masih hamil muda. Ada apa? Ada apa kau kemari, Mira? Mau melayat Sherly ya?" tanya Togar hati-hati. Mira menggeleng pelan. "Tidak bang." Togar mengernyit lalu mendekat dan berdiri berhadapan. "Lantas apa?" Langkah Mira juga maju setapak lebih mendekat. "Aku datang untuk memintamu jadi suamiku bang. Kau mau?" Togar terpaku. "Apa pula yang kau bilang ini? Baru hitungan hari aku jadi duda, bisa-bisanya kau ngomong gitu. Jangan main-main kau Mira." Mira menggeleng. "Aku tidak main-main bang. Aku tahu siapa Bang Togar. Bekerja keras, bertanggung jawab. Dan aku sudah lama menginginkanmu. Aku butuh lelaki seperti kau untuk jadi ayah dari anakku." Diusapnya perut buncitnya. "Selain itu, aku juga butuh pria yang bisa mengelola harta suamiku." Jantung Togar berdetak tak karuan. Kata-kata Opung Doli tiba-tiba bergema lagi di kepalanya. "Begitu kau kehilangan istrimu, kekayaan dan kebahagiaan akan datang, cepat atau lambat." Ditatapnya Mira lama. "Berarti kau datang melamarku?" Mira tersenyum malu-malu. "Iya bang, kau mau?" Togar menegakkan tubuh, suaranya gentle. "Aku terima Mira." Tanpa ragu, Mira langsung memeluk erat. "Bersihkan dirimu bang, nanti malam datang ke rumah, lamar aku secara resmi," bisiknya di dada Togar. Begitu Mira pergi, Togar berdiri terpaku, masih mencoba memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. "Aku baru jadi duda, langsung dilamar janda kaya," gumamnya sambil menampar pipi sendiri, dan semuanya nyata. Bergegas, Togar masuk ke dalam rumah, langsung mandi. Saat keluar, pandangannya sempat tertumbuk pada seutas tali tampar jemuran bekas Sherly bundir masih tergantung di balok kayu. Ditatapnya sejenak, lalu berpaling tak peduli. Dengan pakaian terbaiknya, Togar menaiki angkot melaju menuju rumah Mira di Pasar Binjai. Dan benar, malam itu ia disambut seperti seorang pangeran. Tak sampai sebulan setelah itu, Togar dan Mira menikah secara sederhana di gereja penuh sukacita. Beberapa bulan kemudian, usaha toko elektronik milik Mira berkembang dengan pesat. Togar ikut mengelola dan namanya pun mulai dikenal di pasar-pasar sekitar. Mereka pindah ke rumah besar, bertingkah sama persis seperti yang dibayangkannya. Dito punya kamar sendiri dan mama baru yang penuh kasih. Kata banyak orang, Togar pria paling beruntung di Binjai. Tapi hanya dia sendiri yang tahu bila di malam-malam tertentu Sherly muncul memakai gaun pengantin, tergantung tali tampar di sudut kamar, matanya melotot, dari dalam kerongkongannya keluar suara.
Kau jadikan tumbal aku, Bang. Tapi Togar sebisanya menahan rasa bersalah dan juga takutnya. Minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun, tetapi sosok Shirley masih muncul di rumah besar itu, di pojok ruangan, di mana orang-orang yang dikasihinya berada. Menginjak di tahun kelima, rezeki Togar dan Mira benar-benar datang secepat kilat. Toko maju pesat. Togar menjelma jadi bos besar, duduk di stok kasir memakai kemeja rapi beraroma parfum, rutinitasnya menandatangani faktur pengiriman barang. Tapi akhir-akhir ini sesuatu yang berbeda terjadi. Sekuat apapun Togar melawan, ia seolah tak mampu. Mira yang merasa ada perubahan pada Togar pun menanyainya, "Bang, abang kenapa diam saja?" Dia usap dada suami yang termenung di tepi ranjang. "Apa?" jawab Togar, matanya menatap ke arah jendela yang tirainya mulai bergoyang. Mira mendengus manja. "Abang jangan mikir yang aneh-aneh ya. Kak Shirley sudah tenang. Dan sekarang kita yang harus syukuri kebersamaan kita yang sudah berjalan 5 tahun ini." Togar lekas mengamini. Amin. Tapi dalam dadanya, rasa bersalah itu masih berdetak, tidak bisa ditepis. Dan sepanjang kurun waktu tak sebentar itu, setiap kali dia memucam, wajah Shirley datang. Bukan wajah masam, menyambutnya sepulang kerja, disertai omelan yang bikin kepala pening, tapi diam, dengan wajah pucat, dengan lidah menjulur, matanya melotot. Dari kerongkongannya keluar kata-kata yang sama. "Kau jadikan aku tumbal, Bang." Togar sering terbangun tengah malam, nafasnya memburu, peluh menetes di kening begitu mendapati Shirley tergantung di pojok kamar dengan baju pengantin saat dinikahinya dulu. Tapi Mira tenang tidur di samping, tidak terusik parang sedikit pun. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Togar terlonjak dari ranjang. Ada suara yang membuatnya lekas-lekas membuka pintu kamar dan keluar. Begitu dia tiba, dilihatnya Dito duduk di lantai kamar. Matanya menatap ke arah dinding, tubuhnya menggigil ketakutan. "Dito, ngapain kau?" panggil Togar di ambang pintu. Anaknya menoleh. "Mama datang, Pak. Mama berdiri di situ bawa tali. Katanya Mama mau jemput Papa." Mira yang rupanya mengikuti langsung menghambur menggapai tubuh anak sambungnya, didekap, wajahnya ditenggelamkan dalam pelukannya. "Mama ada di sini, sayang. Dito jangan takut ya. Di sini ada Mama Mira." Sudahlah, jangan dengarkan anak kecil. Togar selalu menenangkan meskipun lututnya sendiri terasa lemas. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk tanpa jeda. Setiap malam selalu ada bunyi di ruang tamu, dan setiap kali Togar memeriksa, sosok Shirley menatap dengan darah menetes dari ujung lidah lalu lenyap saat lampu dihidupkan. Malam itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dalam kegelapan, Togar terduduk di sofa ruang keluarga. Di ponselnya, notifikasi itu muncul lagi dari nomor R Sinar Kemuning, dan bunyi pesannya itu membuat jantungnya berdegup kencang. "Sudah 5 tahun kau menikmati. Sekarang waktunya seimbang. Bayaran terakhir harus kau tanggung sendiri, Togar." Togar menelan ludah, bibirnya bergetar. "Shirley, tolong jangan ganggu abang lagi. Abang sudah tobat, Sher. Sudah tobat." Tiba-tiba muncul suara perempuan tertawa di langit-langit. "Ih, kau pikir tobat bisa bikin aku hidup lagi, Bang?" Dari atas, tali tampar tiba-tiba jatuh menjuntai sendiri seperti digerakkan tangan tak terlihat. Togar terkunci di tempat duduknya. Itu mustahil, tapi nyata. Tali itu berhenti tepat di depan wajahnya, berayun pelan, tubuhnya gemetar hebat di telinganya. Suara Shirley semakin jelas. "Kalau kau ingin tenang, gantung dirimu di tempat yang sama aku dulu melakukannya, Bang. Baru kita bisa sama-sama kaya, tapi di alam yang lain." Air mata mulai menggenang di mata Togar, lalu ia melangkah mencari kunci kontak mobil. Tanpa pamit, dia pergi ke rumah lama tempat Shirley dulu mengakhiri hidupnya. Tengah malam buta, mobil mewah itu masuk ke pelataran rumah yang dibiarkan tak berpenghuni. Togar muncul, menampakkan kaki di tanah, tubuhnya tersapu angin malam yang kencang. Suara anjing tetangga langsung menyalak bersautan. Dengan langkah ringan,
Togar membuka pintu yang sudah 5 tahun tak didatanginya. Dengan santai, ia menuju ke dapur. Ditatap tali yang masih tergantung di balok kayu bergoyang-goyang, menghipnotisnya untuk melakukan hal yang sama. Togar menarik nafas panjang, lalu mengambil kursi makan. Dalam gelap yang hanya diterangi temeram lampu rumah tetangga sebelah, dia masukkan lehernya. Sebelum kerongkongannya terjerat, dia berucap, "Sally, abang datang." Bangku di bawahnya bergeser berderit, lalu brak, jatuh menghantam lantai dengan bunyi yang keras. Tubuh kekar Togar tergantung di udara, matanya melotot, lidahnya menjulur, kedua kakinya menjejak. Saat kesadaran muncul, tangan kekarnya berusaha menggapai tali yang melilit, tapi terlambat. Sementara itu, di rumah mewahnya, Mira tersenyum jahat, tangannya meraih handphone di atas meja, lalu mengetik sebuah pesan singkat. "Tumbal sudah diberikan, Opung. Bantu aku mencari suami baru lagi ya." Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Benar-benar plot twist, nggak nyangka, pakai banget. Waduh, ini diawali dengan kehidupan rumah tangga Togar yang sangat menyedihkan bagi saya. Aduh, istrinya si Shirley benar-benar ngeselin banget sih ya. Ya tapi walaupun memang Shirley bisa berubah, yang tadinya baik lembut bisa berubah karena di sini tekanan ekonomi yang menekan kehidupan mereka. Ya walaupun si Togar juga sudah berusaha sekuat mungkin, tapi belum bisa mengangkat kondisi ekonomi di sini ya. Serba lumrah sih ya, seandainya seorang istri seperti Sherry tapi juga nggak kebangetan kayak gitu, nggak dibikinin kopi, nggak dikasih sarapan, tidur di luar, waduh parah banget ya. Kecuali dia diem aja tuh. Togar kan udah usaha mati-matian ya, sehingga di sini akhirnya menjerumuskan Togar. Dia mulai tergoda oleh godaan dari Opung Doli untuk melakukan pesugihan online. Please teman-teman, nggak ada. Pesugihan online tuh nggak ada, jangan percaya teman-teman. Seandainya ada, jangan pernah percaya. Seandainya ada pun, seandainya bener, anggap aja itu bener, dosa. Jadi jangan pernah, don't try this at home. Jika memang mendengar ada kata-kata pesugih online. Dan di sini bagaimana ya? Ternyata Opung Doli, ini bener-bener keren ya. Dia udah nyeting semuanya tuh, smooth banget. Jadi kalau menurut saya nih, Opung Doli udah mengincar Togar nih dari lama nih. Jadi mungkin Mira memang sudah memantau dan dia suka nih sama sosok Togar dan menyatakan bahwa Togar nih cocok untuk dijadikan tumbal berikutnya setelah suami Mira meninggal. Jadi gimana mungkin ya kan, baru berapa hari istrinya si Sherry meninggal langsung dia datang tuh dalam keadaan hamil juga lagi. Waduh. Dan berhasil. Karena Togar ya pengen kaya saat itu. Percaya dah, pokoknya smooth banget semua rencananya. Sehingga terjadi sampai akhirnya Togar juga ditumbalkan. Waduh, Shirley mau berapa laki-laki lagi ya kan. Opung Doli juga dapat apa nih, tega banget nyari tumbal-tumbal begitu. Bagaimana 1 jutanya gampang banget dikasih. Akhirnya diambil, dikirimin, ditransfer. Padahal ya uang dia juga tuh. Ujung-ujungnya dikasih 100.000 doang tuh buat ongkos angkotnya. Tapi itu sudah cukup untuk menarik hati Togar. Luar biasa, keren, pakai banget kisahnya Jenar. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan mari kita ambil hikmah baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka bisa diklik tombol like ya, tombol jempol lah, tombol hype-nya juga dong diklik ya. Dan mohon dibantu untuk di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.